Ya, balik lagi ya ke episode kedua. Kali ini mau kita buka. Jadi mumpung belum hujan, ya, karena udah mulai mendung, jadi mungkin kita harus langsung aja. Hmm, Tom. Jadi untuk buka ini pakai 4x12 ya. Motor ini lama sih nggak nyala dan dibiarin terbengkalai di sini kurang lebih 8 bulan. Dan sebenarnya gampang sih RC series ini ya. Motor ini ada yang nanya kok packingnya sampai tebel, karena jadi motor ini ternyata kompresinya nggak bener ya. Jadi lubang bilasnya ini sebenarnya udah pernah dibubut, pernah di porting, cuman portingannya salah semua, jadi motornya nggak lari malah ngepos. Jadi ini setelah kampas kopling, kampas ganda kita ganti semua, motornya tetap nggak mau lari. Ternyata setelah saya cek semua, jadi lubang bilas di sini ini nggak benar, setting atau bubut atau porting di lubang bilasnya nggak benar. Dia nggak kayak motor 4 tak, dia langsung fail, jadi langsung nggak ada tenaganya. Sama kayak motor ini juga kasusnya gitu, cuman kayaknya kali ini kita nggak perlu bongkar sampai blok bawah, jadi kita cuma perlu lihat di atas, karena ini saya cuma pengen tahu ada apa di sini, karena lama nggak kita buka, jadi bentar lagi saya tunjukin semuanya ya. Oke, silinder kop sudah kita lepas, jadi ini kurang lebih detailnya kayak gini ya. Nah, bentar. Oke, fokus ya. Jadi ya 8 bulan terkena udara luar, kena hujan. Lagi kenapa ini packingnya kok tebal banget, karena jadi motor ini sebenarnya udah pernah dibubut ya, jadi kompresinya bener-bener padat, jadi pistonnya selalu mentok ke sini. Nah sebenarnya ini bukan cara yang benar, harusnya memang di packing yang ditambah itu yang di bawah, cuman ya namanya juga sketchy keras kan, jadi apapun lah pokoknya bisa jalan. Jadi sebenarnya kalau kita mau cukit ini ada sekitar 3 sampai 4 lapis di dalam. Ya kurang lebih gini. Di ini masih lahir, mesinnya sih nggak ngancing ya, jadi ini masih bisa, masih jalan, jadi masih jalan semua. Jadi yang video pendeknya hari ini cuman mau kita bersihin aja ini, kemudian dirakit lagi, baru nanti naik ke atas soal benerin karbonya. Oke, jadi ini gasket atau packing ya. Biasanya untuk mereka yang untuk packing yang ada di blok atas atau dekat dengan pembakaran, biasanya packingnya dari besi atau seng atau apapun lah sebenarnya. Nah sebenarnya gasket ini fungsinya hanya untuk sekali pakai, jadi dari pasang, ketika dibongkar sebenarnya harusnya diganti. Jadi kenapa kadang-kadang teman-teman kalau ke bengkel atau servis, setiap kali tune up atau pembersihan internal atau buka kop, buka head,
mesti diminta untuk ganti packing. Sebenarnya fungsinya karena packing ini atau material gasket ini ketika dia baru itu masih padat, jadi kita nggak bisa lihat, cuman kepadatannya beda. Jadi ketika mereka dikompres, tekan ini blok mesinnya kompres, nah dia ini dikompres, nah kepadatannya dia berbeda. Ini sudah mekar, nah kayak ini sudah bener-bener mekar, jadi harusnya diganti. Cuman karena ini sketchy garage dan ini bisa dilihat ini penyok-penyok kayak begini, harusnya dibuang. Cuman biasanya yang saya lakukan itu kalau misalkan untuk motor 2 tak, karena saya biasanya pakai lebih dari satu packing atau satu gasket, saya cari yang terakhir posisinya di bawah. Ini kan di bawah, ini yang saya taruh atas karena dia punya bentuk yang ini, jadi supaya terkompres. Ketika waktu dikompres dia masih bisa mekar lagi, jadi sebenarnya nggak boleh, cuman ya namanya juga sketchy garage, sobat miskin kan. Jadi ya dalam beberapa praktek boleh gasket atau packing dipakai ulang, cuman sebaiknya memang nggak diganti karena fungsinya dia ini untuk menahan panas, dan ketika dua part mesin ditempelkan ini nggak ngelas jadi satu atau ngelem jadi satu, jadi harus ada pembedanya ini. Jadi ya ini mau kita lurusin dulu ya. Oke, ini udah kita ratain ya, udah kelihatan kan kalau ini rata. Jadi sebenarnya waktu kita pukul kayak gini aja, sebenarnya bentuknya dia udah deform, jadi udah bener-bener berubah, kepadatannya udah bener-bener berubah, jadi ya harusnya nggak dipakai lagi. Oke, kita skip dulu aja ya. Nah oke, jadi udah kita bersihin semua. Iya nggak terlalu bersih tapi cukup ya. Soal bersihin apapun ya, mau 2 tak mau 4 tak, nah kebanyakan yang saya tahu ya, ketika servis di bengkel atau mau servis sendiri, kebanyakan kita itu pasti ketika bersihin kerak di sini itu pasti kita sogrok pakai obeng min ya. Sebenarnya jangan, karena ketika obeng tadi kena permukaan di sini, ini permukaan ini lembut sebenarnya. Jadi ini bukan permukaan yang keras, atau ketika gosok pakai amplas yang sangat kasar, karena ketika digosok sangat kasar ini nanti bisa gerus ya. Jadi permukaannya bisa bener mungkin bersih tapi permukaannya nggak rata. Sama halnya di sini, yang biasanya sering kita temui di sini. Teman-teman kalau mau lihat orang-orang nyari, biasanya kalau kotor banget, banyak deposit karbon di sini, biasanya nggak habis pikir langsung dirok pakai obeng min. Dan sebenarnya jangan ya. Jadi usahakan tetap ya pakai pembersih, boleh pakai chemical boleh, tapi jangan digosok pakai amplas atau obeng yang kasar, karena takutnya adalah kalau oke lah mungkin di sini oke lah, ini ruang bakar ya, combustion chambernya di sini, domnya di sini. Yang ditakutkan adalah kalau teman-teman gesek di sekitaran ring ini. Nah, ring ini fungsinya gini. Makanya kenapa ada packing di sini? Nah, dia fungsinya gini. Nah, jadi pembakaran ini blok ya, ini blok di atasnya ini ada blok lagi. Nah, fungsinya adalah supaya pembakaran tetap terisolasi di sini. Lah mungkin kenapa kalau mungkin ada teman-teman yang bersihin kop sendiri, kemudian habis diganti packing atau gasket baru, dikasih tribon atau lem gasket atau RTV atau apapun lah itu, tetap bocor, bisa jadi masalahnya karena teman-teman sudah gores di sini. Nah ini nggak boleh bocor, ini harus sealed gitu ya. Jadi rencananya sekarang adalah dipasang karena ini sudah mulai hujan, dan mungkin besok kita ya, pasang karbonnya, kita bongkar lagi, kita lihat dari manifold dan lain sebagainya, karena itu ada 2 baut yang dol ya, jadi selek ya. Jadi sekarang kita bersihkan lagi, kita pasang. Nah sebelum kita pasang, ada apa sih di dalam? Jadi kurang lebih ini dibersihkan. Ini nggak perfect sih, cuman
oke lah. Ya karena ini sketchy garage, jadi sebenarnya bisa dilihat di motor-motor 2 tak saya itu boringnya udah hancur semua, cuman tetap kita pakai karena karena sobat miskin dan lagi-lagi 2 tak tetap bisa nyala selama ini nggak bocor atau pistonnya nggak bolong. Jadi iya bunyinya nggak enak, cuman oke lah, mungkin sekarang waktunya kita pasang karena udah mulai hujan ya. Jadi ini kenapa saya suka motor 2 tak ya, karena perawatan mereka ini sebenarnya bener-bener sederhana, karena dengan piranti gerak yang sedikit mereka tetap bisa jalan. Jadi ya kurang lebih gitu. Lagi-lagi ya, sebenarnya cara kayak gini ini nggak recommended. Jadi kalau kita mau berpatok ke ke panduan atau cara yang benar, sebenarnya ini nggak boleh, karena lagi gasketnya udah over compress, jadi ya harusnya dibuang. Cuman ya mungkin mulai kedengeran ya di audionya teman-teman, di sini mulai hujan dan saya nggak punya tempat yang cukup teduh untuk melindungi saya dari hujan. Jadi mungkin kalau hujannya lebih deras dari ini ya kita cut. Jadi motor 2 tak itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, cuman jadi lagi saya bukan mekanik ya, jadi mungkin teman-teman yang mekanik ya silakan kalau mau memberikan masukan atau koreksi. Yang jelas ya saya tahu cara yang bener gimana, cuman ya saya lakukan karena ya terbatas dana. Jadi ini sederhananya motor 2 tak, dan kenapa mungkin ada teman-teman yang mungkin lihat di desa-desa atau di daerah pelosok motor-motor 2 tak masih dipakai sama orang-orang tani atau orang-orang adat, karena sebenarnya mereka sangat-sangat teknologi yang sangat-sangat sederhana. Jadi dengan perawatan yang sangat ini sebenarnya bisa jalan. Cuman sebenarnya kalau kita mau ngitung lagi, jadi mesin 2 tak itu nggak efisien karena satu mereka boros, dua perawatan mereka itu intervalnya cukup cepat. Jadi istilahnya harus ini nggak bener ya, cuman ya nggak masalah lah. Sebenarnya kalau dibilang enak mana sih 2 tak sama 4 tak, sebenarnya tetap enak 4 tak, karena ya kita nggak perlu pusing-pusing terlalu banyak ya. Memang harus nyetel klep, nyetel sebagainya, dan itu yang saya males sebenarnya. Jadi ya kalau ditanya enak mana, sebenarnya tetap enak motor 4 tak. Cuman dalam kondisi kayak gini Anda nggak harus pusing-pusing. Ya sebenarnya sama aja sih. Kalau lebih karena udah terbiasa sama motor 4 tak, biasanya nyeting klep sendiri, mungkin ya lebih enak itu. Yang jelas motor 2 tak itu keunggulannya ini karena dia prinsip kerjanya sangat-sangat sederhana gitu aja. Cuman lagi-lagi jangan sampai salah langkah, karena karena ya contoh kayak motor ini akhirnya semburat gitu kan, karena saya nggak ngerti sih ini historinya gimana mesin ini, karena yang jelas ini udah di lubang bilasnya udah di porting, dan ya saya harus bilang portingannya jelek dan bleset semua. Jadi motornya nggak malah lari, malah nggak bisa idle, nggak bisa stasioner. Jadi ya itu intinya, motor 2 tak itu enak karena dia dengan pengerjaan yang lebih minim dia bisa jalan dibanding motor 4 tak. Cuman di sektor lain ya tetap enak 4 tak. Dan mungkin banyak yang udah ngerti ya, cuman usahakan ketika teman-teman ngikat ini, baut ini pakai cross pattern. Jadi jangan 1 2 3 4, tapi 1 2 3 4 atau sebaliknya, pokoknya cross. Karena ada kemungkinan kita ngencengin bloknya terlalu keras, akhirnya ada yang dol atau packingnya malah nggak bisa rapet, jadi bocor. Jadi fungsinya di sini supaya tekanannya rata, sama kayak waktu ngencengin baut mobil, ban mobil. Mungkin iya itu aja sih.
besok kita lanjut lagi karena hujannya sudah makin gak kondusif. Yang jelas part 1 selesai, kita udah lihat dalamnya gimana. Oke, saya bilang oke. Ini busi mati, harusnya diganti, cuman supaya nggak kemasukan air lagi ya kita tutup aja di sini. Kemudian kita tinggal manifold ya, kita tutup ya. Susahnya jadi orang gemuk ya, mau apa-apain susah. Enggak jadi, itu banyak semutnya. Jadi oke, hari ini selesai, kita lanjut besok.